Baik, pertama kita masuk ke aplikasi e-planning. Jadi ini merupakan tanda tangan dari direktorat. Jadi statusnya sebagai direktorat bukan sebagai UPT, bukan UPT kantor pusat. Jadi mohon izin statusnya sebagai direktorat. Pertama kita masuk ke aplikasi e-planning. Yang paling atas di sini adalah user, yang kedua adalah password. Jadi untuk sementara menggunakan NIP sesuai dengan daftar yang kami kirimkan tadi. User dan passwordnya sama. Kemudian silakan input kode yang ada di layar. Jadi proses tampilannya seperti ini. Hanya ada muncul satu menu, yaitu berita acara. Jadi dari berita acara ini akan muncul, jadi UPT pertama akan melakukan proses tanda tangan. Setelah itu akan simultan dari Bagren dan Direktorat melakukan proses tanda tangan. Setelah itu bisa diteruskan ke Biro Perencanaan. Baik, di sini ada beberapa UPT yang muncul. Jadi sebagai contoh untuk kepelabuhanan, di sini kita pilih salah satu contoh UPT, misalnya kami ambil contoh UPP Agats. Setelah di search akan muncul data seperti ini. Kita klik di paling kanan logo pensil warna biru ini. Ini diklik saja. Nah, kemudian di bawah di sini ada tanda tangan elektronik. Ini UPT sudah melakukan proses tanda tangan dari UPP Agas pada tanggal 10 Desember. Di sini kita akan memilih sesuai dengan perwakilan atau nama loginnya. Karena tadi saya menggunakan dari kepelabuhanan, nanti akan muncul nama Pak Paripurna Sandi. Kemudian untuk paspresnya mungkin mohon izin dikonfirmasi ke masing-masing pejabat yang sudah ditunjuk tadi. Jadi untuk kepelabuhanan untuk Pak Sandi, kemudian di Lala ada Pak Hasan, di perkapalan ada Pak Maltus, di penavigasian ada Pak Nanditya, dan terakhir Pak Wiki dari KPLP. Jadi mohon izin karena ini sifatnya rahasia untuk paspresnya, jadi mohon dikonfirmasi dulu ke pejabat masing-masing. Setelah itu diinput di sini kodenya. Setelah diinput, nanti kita klik simpan. Baik, karena saya belum mengetahui kode paspres dari Pak Paripurna Sandi, di sini saya akan coba masuk melalui pakai user Bagren. Tetapi prosesnya sama. Di sini saya ingin menampilkan proses selanjutnya setelah disimpan. Jadi untuk direktorat nanti hanya akan muncul satu menu saja. Jadi hanya akan muncul menu evaluasi, kemudian kita akan pilih UPT-nya. Jadi ini tampilan tampilan utamanya seperti ini. Nanti akan dipilih UPT-nya. Setelah itu dilakukan masuk paspresnya. Kita akan coba login pakai user Bagren. Baik, kami coba cari UPT yang sudah melakukan proses tanda tangan digital. Di sini sebagai contoh UPP Kintab. UPP Kintab kita pilih. Ya, ini adalah
KPA dari UPP Kintab. Di sini kita akan pilih nama dari masing-masing perwakilan direktorat. Karena saya menggunakan user dari Bagren, saya pilih nama Kabagren, kemudian akan memasukkan paspresnya. Ya, setelah memasukkan paspresnya, kita pilih tambahkan. Ya, setelah ada sukses, data berhasil disimpan, nanti akan muncul namanya di sini. Ya, jadi nama UPT, kemudian akan muncul nama dari masing-masing direktorat, kemudian setelah itu di submit. Tadi waktu menggunakan user dari kepelabuhanan, saya tidak bisa melakukan penyimpanan data karena paspresnya saya belum mengetahui. Jadi di sini sebagai contoh saya menggunakan user dari Kabagren. Setelah dimasukkan itu langsung di submit saja. Submit tanda tangan elektronik. Setelah itu akan ada notifikasi. Apakah Anda yakin untuk submit? Kita pilih OK. Ya, ini proses sukses dan satu tahap lagi yaitu publish. Setelah kita submit, ini kita publish. Jadi akan terbit berita acaranya. Ini ada notifikasi. Apakah Anda yakin untuk publish? Ya, jadi nanti jika prosesnya selesai, itu akan ada notifikasi sukses seperti ini. Jadi masing-masing dari direktorat nanti akan ada sukses. Untuk UPT, untuk UPT ada dua kemungkinan. Jika UPT masih salah seperti contoh ini, dia akan ada notifikasi paspresnya salah, itu diabaikan saja. Ini nanti UPT yang akan memperbaiki. Yang kita perhatikan itu cukup di nama penandatanganan masing-masing direktorat. Ya, jika selesai ini, nanti UPT bisa print berita acaranya. Itu berita acaranya bisa di UPT download. Ya, bagi UPT nanti akan terbit berita acaranya. UPT dapat melihat berita acaranya yang sudah ditandatangani barcode seperti ini. Ya, jadi nanti untuk direktorat nanti namanya akan menyesuaikan seperti itu. Ya, mungkin secara sekilas seperti itu. Mungkin izin perwakilan masing-masing perwakilan bisa terlebih dahulu uji coba user passwordnya apakah sudah bisa masuk. Kalau ada kendala nanti kami coba koordinasikan ke Pustikom terkait user ini.